Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dharma Termenu ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang pada saat apel pasukan di Monas ya sempat pidato dan mengomentari radikalisme yang masuk dalam elemen masyarakat ya. Ternyata juga dikomentari oleh anggota DPR Fadlizon ya. Apa yang dikomentari, apa komentarnya? Ini ada berita yang dilansir oleh seputartangsel.com. Langsung saja kita bacakan. Kasat Dudung endus radikalisme yang menguat di masyarakat. Dikomentari Fadlizon, netizen singgung anak Jokowi. Seputartangsel.com. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dipimpin apel pasukan di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Januari 2022 kemarin. Dalam apel gelar pasukan tersebut, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengungkapkan berdasarkan hasil Rapim Kementerian Pertahanan Kemhan, kelompok-kelompok radikal sudah memasuki elemen masyarakat. Bahkan menurut Dudung Abdurrahman, paham radikalisme telah memasuki sekolah-sekolah dan kampus. Hal ini dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Karenanya, Dudung Abdurrahman menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI ada yang mengantisipasi berkembangnya radikalisme. Menanggapi hal ini, politikus Partai Gerindra Fadlizon pun ikut angkat suara. Fadlizon mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tugas berat yang diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu tugas berat yang ada dalam konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Fadlizon dikutip seputartangsel.com dari akun Twitter @fadlizon Rabu 26 Januari 2022. Cuitan Fadlizon itu pun direspon oleh sejumlah netizen di media sosial. Ada yang menghubungkan hal tersebut dengan pelaporan kedua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hangatnya kasus duo Pangeran Ampek muncullah radikal-radikul, ujar akun @bunet_u23. Pokoknya kalau ada kasus yang menyerang istana, Bapak Balio akan muncul dengan pengalihan isu, dengan kopi tak mempan, pakai radikul, ucap akun @fauzanmustafa. Ya, untuk meredam isu anak Pak Lurah, cuit akun @durenmedan. Ya, itu. Jadi memang Bapak Kasat ya, Jenderal Dudung Abdurrahman kembali muncul ya setelah kemarin sempat mengeluarkan video tentang ayo ngopi, semuanya diajak ngopi, yaitu sempat disinggung oleh netizen. Dan terkait memang masalah radikalisme ya, kenapa ini kami menyesalkan kenapa diangkat kembali gitu ya, dan dianggap sebagai sepertinya menjadi ancaman ya di NKRI ini gitu ya. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung ya, kurang lebih banyak sekali yang kontroversial dan banyak dikomentari oleh netizen ya. Di antara yang terakhir adalah tentang podcastnya dengan Deddy Kobuser yang juga kontroversi, kemudian memunculkan kritik dari masyarakat ya, termasuk dari Habib Bahar bin Smith. Kemudian juga dan itu ya kita juga sesalkan ya bahwasanya dalam hal ini TNI dalam tanda kutip lebih tidak fokus dalam tugasnya ya, yang kita ketahui mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara ya. Kalau kita melihat tugas pokok TNI itu apa ya, kembali kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ya. Tugas pokok TNI itu adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, kemudian untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila,
dan Undang-Undang 1945 dan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara ya. Jadi itu tugas pokok TNI yang seharusnya harus dijaga harus dijalankan ya dan tidak langsung turun dalam tanda kutip langsung ke masyarakat ya karena untuk porsi ya apa yang ada dalam masyarakat permasalahan kasus dan lain sebagainya itu adalah tugas Polri ya. Jadi kedaulatan negara NKRI ini harus dijaga gitu ya, tidak melulu masalah apa namanya menyinggung masalah radikalisme ya. Padahal kalau kita melihat sejauh ini ya apa yang disampaikan tentang radikalisme itu ukurannya juga tidak jelas gitu ya. Kalau kita melihat dasar kata radikal itu berdasarkan atas artinya kan akar gitu ya. Kalau berdasarkan akar ya berarti yang dasar sekali itu bisa saja positif juga negatif gitu tergantung gitu. Kalaupun mempunyai pemikiran radikal ya berdasar dari akal ya namanya mempunyai pemakaran yang dasar itu ya bagus artinya kan menyeluruh gitu daripada setengah-setengah. Kemudian juga apa namanya dan yang paling penting ya yang sudah kita pahami tentang fakta yang menjadi musuh bersama itu memang kan sangat-sangat tidak sesuai kalau melihat radikal-radikal yang terus-menerus diangkat ya. Ya, kalau kita melihat yang paling menyengsarakan rakyat ya yang ada di negara kita yaitu kasus korupsi ya yang benar-benar menyengsarakan rakyat karena uang rakyat, uang APBN yang berasal dari rakyat itu akhirnya dirampok oleh koruptor. Dan ini yang harusnya yang menjadi concern dari para pejabat dan juga termasuk negara ini karena indeks persepsi korupsi kita kan turun 37 dari semulanya 40 ya. Dan itu yang kemarin apa namanya terkait dengan laporan dari dosen UNC UBL Badrun yang ingin ya mengawal negeri ini salah satunya dengan bentuk adanya laporan ya adanya indikasi dugaan kasus KKN yang itu salah satu bagian dari tugas warga negara civil society yang ingin melihat negaranya itu ingin menjadi lebih baik ya. Jadi tidak melulu masa radikalisme. Kalau kita melihat radikalisme ya banyak sekali ya permasalahan yang tidak terkait dengan radikalisme ya. Justru saat ini yang berkembang adalah misalnya korupsi yang begitu merajalela ya kan. Kemudian juga ekonomi yang nyungsep ya. Dan itu tidak bisa ditanggulangi oleh negara ya. Dan terakhir malah dengan kondisi sekarang yang ekonomi lagi nyusup dan akan bangkit, justru malah ada ingin memindahkan ibu kota ya kan dengan anggaran yang begitu besar hampir 466 triliun dan itu pun dipastikan akan naik atau meningkat anggarannya seiring dengan banyaknya proyek-proyek yang ada di sana yang kemudian yang akan mendukung proyek ibu kota itu sendiri ya. Dan ternyata memang seiring dengan waktu kasus OTT yang melibatkan pejabat itu juga terus berjalan terus ya. Jadi yang daripada kasus radikalisme yang tidak jelas gitu ya. Radikalisme ukurannya apa, orangnya siapa, kelompoknya siapa. Seperti itu. Jadi hal ini yang seharusnya lebih menjadi concern dan untuk TNI ya untuk kembali kepada tugas pokok mereka sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI dan terutamanya menegakkan kedaulatan negara ya. Misalnya untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dan kita mempunyai masalah ya ketika misalnya di Laut Cina Selatan yang sekarang diklaim oleh China. Nah, itu potensi
tugas yang harus diselesaikan. Kemudian masalah separatisme ya, termasuk juga mempertahankan keutuhan itu termaktub dalam Undang-Undang pasal 7 Undang-Undang 34 tahun 2004 yang termasuk dalamnya menjaga keutuhan. Jangan sampai ada separatis ya. Makanya KKWP Papua itu adalah bentuk kelompok yang ingin memecah dan mengancam kedaulatan keutuhan negara NKRI. Nah, itulah seharusnya TNI itu turun ya. Padahal kalau kita melihat sekarang kondisinya sudah mencekam ya, banyak sekali juga anggota TNI yang tewas di sana untuk mempertahankan agar tidak ada separatis ya. Makanya kita mendorong kepada TNI ya sebagai alat negara dan juga pertahanan terakhir ketika negara ini diserang oleh kelompok separatis seperti KKP. Nah, disitulah TNI itu harusnya menjalankan tugasnya ya, bukan masuk dalam lingkungan society atau sampai mengomentari tentang masalah radikal yang diduga itu sudah masuk elemen masyarakat, dan itu juga tidak jelas ukurannya ya. Dan memang kita sampaikan bahwasanya memang harus kembali ya, TNI itu harus menjalankan fungsi tugasnya sebagai menjaga keutuhan negara dan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah terhadap keutuhan dan terhadap ancaman dan gangguan. Nah, itulah tugas pokok. Kalau umpamanya mau komentar boleh nggak boleh ya, tetapi jangan di muka publik, tetapi harus di individu, karena kembali lagi bahwasanya tugas TNI itu mempunyai tugas sendiri, dan untuk di society adalah tugas Polri untuk membereskannya. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.